Namo Buddhaya. Halo, apa kabar pemirsa Dhamma TV dimanapun Anda berada, selamat malam. Dan tentunya saya Sapna Dewi akan menemani Anda sampai 1 jam ke depan dalam acara yang sudah kita tunggu bersama, yaitu Manage Your Mind. Mind, it's not everything. Batin ini bukan segala-galanya, but everything is come from mind. Tetapi segala-galanya berasal dari batin kita. So, jadi manage your mind. Kelola batinmu. Untuk apa sebenarnya? Ya, semua makhluk ingin hidup berbahagia. Tapi kadang-kadang kebahagiaan katanya baru didapat nanti setelah kematian tiba. Dan tentunya apakah kita layak untuk menderita di kehidupan yang sekarang ini? Itu menjadi pertanyaan-pertanyaan yang tentunya harus ada jawaban dalam ajaran yang sedang kita tekuni sekarang, yaitu ajaran Buddha. Pentingnya mindset dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu, kita semua tahu bahwa kehidupan sehari-hari ini penuh dengan tantangan, problema, situasi yang sangat menantang. Namun apa yang membedakan orang-orang yang sukses dan bahagia dengan yang tidak? Jawabannya terletak pada mindset mereka. Nah, mari kita berdiskusi apa sih sebenarnya mindset itu dengan narasumber kita yang luar biasa, yaitu Yang Mulia Bhikkhu Dhammawicaya Mahathera. Apa kabar, Bante? Ya, selalu bahagia. Semoga semua makhluk hidup selalu senang, damai, bahagia, maju terus, lancar semua usahanya, dan selalu sehat. Mari kita bersama-sama dengan kekuatan diri kita masing-masing mengagungkan sifat-sifat yang maha sempurna Guru junjungan kita. Namo Buddhaya. Ya, Bante, kita kan di acara Manage Your Mind gitu ya, Bante ya. Dan ini ada istilah yang sangat-sangat populer, dan ini lintas makhluk kan, lintas manusia deh. Ada yang namanya mindset, set mind yang di set gitu. Sebenarnya bagaimana mindset dan apa itu mindset dan bagaimana mindset dapat mempengaruhi hidup kita sehari-hari? Ya, inilah sebenarnya kalau kita perhatikan, mindset itu bisa dikatakan bagaimana kita menata cara berpikir kita. Siapapun yang menata pikirannya, tidak ada satupun yang mau menata pikirannya dengan yang jelek, yang kotor, yang busuk. Dengan pikiran seperti itu kan mereka menderita. Semuanya mau menata pikirannya bagaimana memasukkan program-program yang baik, yang berguna, yang bermanfaat, yang bisa mendatangkan satu nilai yang sangat bermanfaat untuk diri kita, bahkan bisa menemukan berlian yang ada di dalam batin dan pikiran kita ini. Maka itulah yang dikatakan mindset yang terbaik. Kita sendiri yang harus memperbaiki cara menata penggunaan batin dan pikiran kita itu. Mind itu ya, Bante. Jadi mindset itu ngeset gitu, menata mind gitu ya. Iya. Bante ya. Cocok banget ya ternyata dengan ajaran Buddhism ya, mindset itu. Sebetulnya kalau diperhatikan, mereka itu kebanyakan kan ambil dari Buddhism itu memang satu-satunya agama yang menekankan psikologi, agama yang menekankan menata cara berpikir, agama yang menekankan bagaimana kita memiliki seni hidup dan menggunakan keenam indera kita. Semua yang diajarkan oleh Buddha itu hanya itu. Tidak pernah bicara sesuatu yang di luar, tetapi yang di luar itu sekedar untuk apa yang telah dilihat oleh Sang Buddha, apa yang pernah dialami oleh mereka. Karena Sang Buddha sudah melihat semua alam-alam itu dengan jelas. Termasuk waktu zaman itu Bante Moggallana yang dikatakan beliau itu bisa mengajak manusia, ada yang kita jalan-jalan ke neraka, terlihat neraka itu sudah ada. Ayo kita jalan-jalan ke surga, mereka sudah bisa melihat ke surga. Dan di sana itu, oh itu loh, kamu sudah punya rumah di sana. Loh kok bisa ya? Aku kan belum mati kok sudah ada istana di sana. Itu kan kamu berbuat baik, ini macam-macam kebaikan kamu itu loh, sehingga kamu dapat itu. Kalau kita di sini, aku sudah punya istana. Balik, oh ya, aku nak membunuh istana dewi. Kan bahaya. Bante, itu di sisi lain itu seperti cerita-cerita dongeng, tapi apakah itu nyata? Terus katanya alam tuh Tuhan tidak menciptakan surga dan neraka. Jadi sebenarnya itu surga dan neraka itu apa lagi? Zona apa itu? Sesungguhnya kan istilahnya
apa yang menciptakan dalam arti kata, kalau agama Buddha kan bukan dikatakan Tuhan yang menciptakan surga dan neraka, tetapi surga dan neraka itu kama niyama, diciptakan oleh kebiasaan aktivitas gelombang pikiran kita. Sing gelombang pikirannya elek ya udah elek, sing gelombang pikiran api ya udah api. Jadi itu tidak ada agama di sana, tidak ada nama agama. Kalau kita dikasih nama agama A, B, C, itu kita diajarkan dari egoisme. Ya itu kan kayak merek gitu lah ya, merek dagang gitu lah ya. Jadi kita, agama itu bukan untuk berdagang, bukan untuk berpolitik, tetapi agama membahas yang nyata, yang jelas bahwa sesungguhnya Sang Buddha satu-satunya yang mengatakan itu bukan punya merek agama apapun juga. Ya. Agama Buddha itu juga hanya manusia yang menyebutkan. Ya. Artinya Buddha itu jadilah manusia yang sadar, sempurna, tahu cara memilih, cara berpikir mana yang kita ambil sebagai sesuatu yang murni, yang berharga, kita ambil. Yang busuk-busuk, yang kotor, buang semuanya. Itu namanya kita ada keberanian, memiliki kesadaran, sing elek dibuang kabeh, sing apik diambil kabeh. Itu. Ya, berarti manusia ini adalah Tuhan-Tuhan kecil yang mencipta dong berarti. Tapi harus tunduk kepada Dhamma. Ya itulah jadi sesungguhnya yang dikatakan Sang Buddha itu beliau hanya mengajarkan ilmu yang dikatakan Bijanyama. Kita harus mengenal akan ilmu bibit-bibit itu bagaimana. Kama niyama ya cukup sebab dan akibat. Sebab buruk ya akan akibatnya buruk. Sebabnya baik ya akan akibatnya baik. Dhamma niyama dari semua itu ada sesuatu yang lebih luas daripada semuanya, ada di situ semua. Semuanya ini bisa dikatakan dhamma niyama yang lebih luas, yang tadinya tidak ada di 4 ini, ada di dalam dhamma niyama. Maka dari itu yang dikatakan bahwa Sang Buddha meminta kita belajarlah dengan cermat. Kalau kita tidak belajar dengan cermat, tidak berani mengambil sesuatu kesimpulan-kesimpulan yang lain, akhirnya kita akan ketinggalan. Saat ini kalau kita perhatikan, dulu Amerika yang sering ke bulan, ke sini ke sana. Sekarang Amerika sudah jarang ke sana. Lalu Tiongkok sekarang sudah ke bulan. Di bulan itu ternyata Tiongkok itu sudah menemukan di situ ada tanah-tanah jarang yang tidak ada, yang dibutuhkan untuk mereka. Ada helium. Wah, helium ini katanya kalau 1 kilo helium ini bisa seperti 10.000 ton batu bara. Jadi bisa dibayangkan kalau dia naik pesawat sur bawa 100 kilo aja heliumnya, otomatis balik nanti kan untung dia sudah banyak dapat besar ya. Jadi bisa dikatakan kalau dia sampai 10.000 kilo, wah. Jadi Etom punya itu ternyata ke bulan itu bukan rugi tapi untung. Nambang nambang sesuatu yang dibutuhkan. Maka itu kalau kita Indonesia tidak berani untuk bertindak untuk mencari seperti ini, kita akan ketinggalan. Tapi berarti melihat hakikat hidup kita yang cuma sebentar gitu, nggak lama. Kejaran-kejaran semacam itu apakah perlu di Indonesia yang sedemikian kayanya sih sebenarnya? Saking kayanya sampai nggak bisa mengelola kalau menurut saya berarti banyak sekali yang nggak bisa dikelola gitu loh. Ya kan akhirnya menurut saya negara ini bukan jadi milik kita sendiri, sudah milik kita orang luar semuanya, dikuasai asing mah. Saking nggak bisa mengelolanya. Sebenarnya bukan saking tidak bisa mengolah, cuma itulah sumber daya manusianya itulah yang tidak bisa digunakan dengan tepat. Karena semuanya kan dia lebih menekankan segala sesuatu takdir nasib kita tergantung dari atas. Hanya yang diminta ke atas terus. Tetapi Sang Buddha kan takdir dan nasib tergantung cara berpikir kamu. Bagaimana kamu bisa mengembangkan pola pikir kamu untuk lebih maju secara duniawi, untuk lebih maju secara spiritual kita, tidak menggantungkan sesuatu di luar. Jadi kalau ini cara yang dipakai, di Tiongkok kan pakai apa itu, Tao pakai, Konghucu pakai, Buddha pakai, dia diambil yang bagus-bagusnya mana ini yang bisa digunakan. Jadi kalau di Indonesia hanya satu tapi akhirnya tidak ada sesuatu yang bisa dibawa
untuk memotivasi dunia ini. Semuanya hanya minta terus. Akhirnya kita jadi pengemis. Akhirnya ketika tidak bisa apa-apa, kita ngemis kepintaran orang lain. Nah itulah. Jadi itu mindset berarti. Mindsetnya itu yang salah. Oke, mendoktrin atau memasukkan data memori kepada mindset ini yang salah ya? Ya itulah programnya yang Jika salah. programnya salah ya. Baik, berarti revolusi mental dong berarti. Ya sudah diomongkan 10 tahun yang lalu, Ya, tapi tidak dijalankan. Ya itu bagaimana? Mari kita revolusi mental kita sendiri, begitu kan berarti ya? Kita harus mulai dari kita sendiri. Oke, jangan kemana-mana, kita akan ketemu saya saat ini. Baik, pemirsa Dhamma TV, selamat datang, selamat malam bagi Anda yang baru saja memutar channel Dhamma TV di TV lokal. Tentunya Anda bisa melihat acara ini di channel YouTube Dhamma Televisi. Dan acara Manage Your Mind adalah acara yang bisa diulang untuk menontonnya karena penuh dengan pelajaran kehidupan. Jadi sesuatu yang saya rasa sangat nyata ya, kasunyatan atau realita. Anda dapat melihatnya berulang-ulang di YouTube televisi kalau Anda ketinggalan misalnya untuk menonton di TV lokal. Baik, pemirsa Dhamma TV, ini adalah pentingnya mindset dalam kehidupan sehari-hari. Bolak-balik kita selalu dengar nih kata-kata mindsetnya tuh harus dirubah. Mindset apa itu maksudnya ya? Nah ternyata manage your mind, saya sudah 14 tahun di sini dengan manage your mind. Saya ingin melihat apakah mind Anda sudah di-set gitu di-set dengan lebih baik, menjadikan Anda jauh lebih damai, lebih bahagia, dan tentunya bisa menikmati hidup ini dengan lebih baik, ya lebih layak begitu. Baik, Bante, sebenarnya bagaimana mindset ini dapat mempengaruhi kepercayaan diri dan motivasi, Bante? Saya melihat generasi Z, Gen Z ini, di dalam mereka bekerja, saya lihat tidak ada yang jenak gitu, tidak ada yang, saya nggak tahu mindsetnya gimana, pendidikan ini gimana sih Bante? Kok generasi muda kita ini tidak bisa tekun, konsisten? Apakah ini pengaruh COVID kemarin yang mereka banyak di rumah? Ya kalau kita perhatikan otomatis bahwa sesungguhnya mereka itu kurang di dalam tata cara mengolah pikirannya. Maka itu kalau semua orang itu mulai sekarang ini dirubah mindsetnya dengan masing-masing, setiap mau sekolah itu masing-masing meditasi bersama 5 menit. Jadi kan sudah lain kalau kita, ayolah kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing, itu berbeda. Ya. Kalau kita tidak ada ketegasan, mindset yang benar, cara doa yang benar itu gimana? Seolah-olah agama semua itu benar. Tidak. Harus ada keberanian. Kita katakan bahwa setiap kita doa, misalkan adalah doa itu adalah memotivasi. Kalau kita tidak bisa memberikan motivasi untuk kepada diri sendiri, bagaimana kita bisa memotivasi kepada orang lain? Makanya itu doa itu sangat penting. Seperti kalau kita lihat di dalam agama Buddha, kita berdoa itu, beliau itu suci, murni, bersih, bebas dari semua penderitaan berkat usaha beliau sendiri. Itulah yang kita harapkan seperti itu, supaya kita bisa berusaha sendiri untuk membebaskan batin dan pikiran kita semurni beliau. Itu yang kita hormatin. Kalau kita hanya menghormati, oh Buddha mintalah aku jadi murni, suci ya, kita kan jadi pengemis, minta sama sang Buddha seperti itu. Tetapi kita diminta, kita berusaha sendiri untuk menemukan Kesucian itu. Lalu apapun yang diajarkan sang Buddha itu ada di dalam keenam indera kita. Kalau itu sudah benar, baik, lurus, yang masuk, yang berguna, bermanfaat, memotivasi kita, itulah yang harus kita jalankan. Bukan cuma aku percaya itu, tidak, dilaksanakan, dijalankan yang tepat, yang benar, yang lurus di dalam keenam indera kita. Itulah baru kebenarannya, sungguh-sungguh benar, bukan pembenaran. Demikian juga, aku mulai sekarang bertekad untuk menjadi siswa sang Buddha yang sungguh-sungguh mempraktekkan keenam indera ini dengan tepat arah, tepat guna, tepat manfaat. Disitulah aku bisa menjaga selalu tenang,
damai, bersih dan selalu bahagia bila menggunakan keenam kita itu. Itulah siswa Sang Buddha yang orisinil, bukan siswa Sang Buddha yang pakai jubah toh, bukan seperti itu. Nah, itu kan biasa. Berarti aku mau jadi umat Buddha, jadikan KTP bukan KTP yang penting. Kita harus melaksanakan pandai menggunakan keenam indera kita, ditata sedemikian rupa sehingga kita mampu memilah dan memilih, memasukkan yang berguna, yang bermanfaat, yang mampu membuat kita lebih maju, lebih berkembang untuk mencapai damai dan bahagia serta sejahtera yang di dunia ini. Ya tak? Damai, bahagia, sejahtera. Siapa yang nggak ingin gitu? Dan saya rasa saya tuh sebenarnya ingin berinteraksi dengan bapak-bapak, ibu-ibu ya, pemirsa Dharma TV. Mungkin, tapi banyak di antara mereka nih Bante, kalau yang saya ketemu, aduh Bu, saya dengerin Dharma TV itu saya ngerasa semua persoalan saya itu jadi selesai gitu. Saya bisa berpikir secara runut gitu loh Bante. Iya kan? Kadang-kadang saya kan juga pengen kepo gitu, pengen tahu masalahnya apa sih saja gitu loh. Di dalam kehidupan, walaupun saya juga dulu kayaknya banyak masalah sih. Lupa saya, sudah nggak ada masalah soalnya Bante. Jadi lupa sama masalah-masalah dulu. Jadi mungkin Bapak Ibu Dharma TV yang ingin belajar meditasi lebih dalam bisa juga dengan Bante ya Bante? Boleh. Apakah harus menghubungi Bante atau menghubungi Dharma TV dulu untuk berjanji misalnya kepingin? Boleh langsung ngajak ke Dharma TV dulu lah. Ya. Baik, dan di Manage Your Mind, pemirsa saya ingatkan bahwa di segmen 4 itu adalah segmen kita berlatih meditasi bersama ahlinya Bante Dhamma Wicaya Mahathera, sehingga pelajaran yang kita diskusikan pada kesempatan kali ini semogalah dapat menjadikan renungan yang lebih dalam seperti itu ya. Nah, Bante, apa sih sebenarnya peran mindset dalam mengatasi tantangan dan masalah? Sebenarnya masalah juga nggak ada ya, tantangan nih Bante. Sesungguhnya yang dikatakan tantangan itu kan bagaimana perjuangan kita. Misalnya gagal nih di dalam, bangkrut di dalam usaha, atau tidak naik kelas misalnya. Nah sekarang kan kita harus tahu ya, Sang Buddha memang membagi berbagai macam. Ada orang yang tidak berhasil dan berkeluarga. Ya betul. Ada juga yang tidak berhasil dan bisnis. Betul. Bisnis tidak berhasil, keluarga tidak berhasil, tapi batin juga tidak berhasil. Cilaka. Semuanya kan tidak berhasil. Ini namanya rugi total. Kebangetan ya. Maka dari itu kita sekarang harus memahami, kita siap dan bisa menerima kalau kita memang tidak berhasil dalam keluarga, tidak berhasil dalam bisnis, tetapi jangan berhasil dalam spiritual kita. Jangan tidak berhasil. Nah, batin kita inilah yang perlu kita jaga. Jadi dengan mungkin kita bisa melihatkan aku berhasil dalam batinku. Dalam berhasilnya itu dalam arti kata kita tahu bagaimana mencapai ketenangan dalam jhana pertama sampai jhana ke-8. Kita sudah sampai di mana itu kemajuannya. Kita juga tahu ada batin kita itu ada tingkatan pertama sampai tingkatan ke-4. Kita sudah tingkatan keberapa? Kalau kita tidak tahu ini semua, keluarga tidak berhasil, bisnis tidak berhasil, politik batin kita amburadul juga tidak berhasil. Itu namanya orang hidup sia-sia, tidak ada gunanya, tidak ada yang dia hasilkan. Tetapi walaupun Tiongkok berhasil secara duniawi, tetapi kalau batinnya tidak ada hasilnya, sama-sama masih emosinya, bingung, kacau karena mereka tidak menekankan meditasi. Maka itu mereka harus mencari sendiri. Tidak ada TV yang khusus agama. Cuma untunglah mereka-mereka yang tinggal di Malang ini hanya ada satu di dunia ini mungkin. Mereka bisa melihat Dhamma TV yang begitu lain dari yang lain, tidak membahas masalah politik, tidak membahas masalah apapun juga yang tidak ada gunanya, yang dibahas mindset. Nah inilah yang mindset ini yang berguna, itu yang ditekankan. Inti dari kehidupan kita di mindset. Kalau inti dari agama lain, Tuhan. Jadi kita tinggal pilih. Ada agama yang menekankan Tuhan, ada agama menekankan pikiran. Sudah mampu menciptakan kebahagiaan di dunia ini, tidak butuh bantuan seperti itu. Jadi dengan pikiran inilah yang dikatakan ilmu pengetahuan bisa menciptakan matahari buatan. Ada yang mengatakan itu melebihi Tuhan. Tidak.
Itulah ilmu pengetahuan sumber daya manusia dimaksimalkan. Jadi mereka yang mengejek, mau diadu domba dengan Tuhan, kan salah besar itu. Itu bukan mau melebihi Tuhan, tapi belajar memahami. Kita tidak mengatakan itu menentang Tuhan. Itulah ilmu pengetahuan dipakai, dimanfaatkan untuk menyeleksi, mencari yang baik-baik, bibit yang berguna, yang bermanfaat. Tetapi itu juga bisa diseleksi untuk menciptakan yang buruk-buruk menjadi alat perang. Itu bisa juga. Ya, maka itu tinggal manusia, kita, betul. kepandaian kita, kebijaksanaan kita. Itulah namanya ilmu pengetahuan itu bisa positif, juga bisa negatif. Jadi dengan demikian ini ya kita sendiri yang tinggal pandai-pandai memilah dan memilih. Mana yang positif kita ambil, yang negatif buang secepat itu. Kalau kita tidak berani membuang, tidak ada kemajuan pada diri kita. Ya, jadi betapa pentingnya mindset dan betapa Dhamma TV ini selalu menekankan di dalam isi konten-kontennya gitu ya Bante, untuk mengingatkan betapa pentingnya mindset dan justru menunjukkan caranya bagaimana mengelola mind ini. Luar biasa sekali dan benar seperti kata Bante tadi bahwa seperti pisau ya, ada yang tajam, ada yang tumpul, tergantung kita juga mau dipakai buat apa ini. Segala ilmu yang ada ini tentu itu adalah harus dipimpin oleh kesadaran yang baik seperti itu. Baik, pemirsa Dhamma TV, kita akan masuk di segmen berikutnya, tentunya jangan kemana-mana. Kita akan ketemu setelah satu ini. Ya, baik pemirsa Dhamma TV, kita lanjutkan di tema pentingnya mindset dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Bante, bagaimana sih kita dapat mengubah mindset negatif menjadi positif? Karena banyak sekali orang itu bawaannya curiga, walaupun mungkin belum dalam kategori yang berat ya, kayak dendam, kesumat yang kemudian jadi sirik gitu ya Bante ya. Yang biasa aja deh di dalam kehidupan, mungkin berkantor dengan temen gitu ya Bante. Itu kadang-kadang kita suka negatif, ada teman yang menjengkelkan mungkin gitu ya, yang sehari-hari aja deh. Gimana kita bisa merubah? Sesungguhnya kalau saya perhatikan, manusia itu sudah semuanya hampir tiap hari salah di dalam cara menggunakan mata maupun telinganya. Coba kita perhatikan, kebanyakan kan kita lihat itu ke TV. Nah, berita-berita yang di TV itu banyak positifnya atau banyak negatifnya? Ya. Ada terjadi perampokan, terjadi pemerkosaan, terjadi gempa bumi, terjadi peperangan, terjadi film-film yang sedang cekcok, santet menyantet. Akhirnya kan itu sebagai hal banyak negatif yang masuk tanpa kita sadari. Maka dari itu kita pilah dan pilih, ada keberanian kalau negatif itu masuk. Kita tidak menyadari. Itu ada pelajaran untuk diri kita. Kita jadi mendapatkan guru yang seperti itu. Jadi guru mengajarkan negatif, awet dewi juga dari negatif. Maka itu kalau kita sekarang merenungkan, dari mata kita melihat, dari telinga kita mendengar, tetapi banyak negatifnya yang kita masukkan itu, otomatis itu kan jadi sampah yang tanpa kita sadari kita akan meniru. Maka itu kita juga akhirnya kan kita setiap acara ini selesai ada meditasi. Disitulah kita merenungkan dan menganalisa mana yang positif dan mana yang negatif yang melalui mata kita, telinga kita, mulut kita, dan itulah yang kita kelola bersama dan merenungkan bersama supaya kita memperbaiki yang lemah-lemah, yang kurang-kurang di dalam diri kita. Jadi kalau kita ada kebencian, dendam, jadi bagaimana cinta kasih itu dimunculkan? Bagaimana ini pikiran-pikiran positif itu dimunculkan? Bagaimana itu mereka itu mencaci, memfitnah kita sebagai guru untuk bisa kita mengatasi cara menggunakan pikiran yang masuk negatif itu menjadikan jadi positif itu gimana caranya? Nah, itu kan tidak pernah diajarkan oleh guru yang lain kecuali oleh ajaran Sang Buddha, karena beliau itu tidak mengajarkan sesuatu yang tidak ada yang tahu. Itu tidak usah dibahas masalah yang tidak ada yang tahu itu.
tetapi membahas masalah awak puro, itulah kita bahas bersama supaya tahu cara menata dengan baik supaya kita lebih damai dan lebih bahagia. Gimana? Yang negatif, yang itu harus kita buang. Kalau kita tidak mampu membuang memori kita yang negatif itu, selamanya kita tidak bisa. Jadi kita sendiri yang harus tegas bahwa itu kesalahan kita sendiri memasukkan program-program yang negatif, jadi kita tidak mendapatkan manfaat dari ajaran-ajaran positif itu. Jadi kita memilah dan memilih yang negatif mulai saat ini tidak aku lihat, tidak aku dengar, tidak aku pikirkan. Yang aku pikirkan memasukkan program yang positif melalui mata, melalui telinga, dan melalui pikir kita. Itulah yang akan merubah kita menjadi manusia yang lain dari yang lain. Kalau kebanyakan melihat ya seperti itu, yang ada di TV, yang ada di YouTube, yang ada di Instagram dan macam-macam, semuanya negatif. Ngapain kita teruskan seperti itu? Jadi kita tetap negatif, itu aja yang perlu mereka sadari. Jadi kita pandai, bijaksana, memilah dan memilih sing elek-elek, ojo didelok maneh, ojo didengarkan lagi, memasukkan yang baik, yang berguna, yang mendatangkan kita lebih bijaksana, lebih damai dan lebih bahagia. Itu aja. Selesai. Ya, betul sekali. Kamu tahu nggak Dek itu tadi, Dek? Ngerti nggak? Ngerti, oke. Jadi manusia itu sebenarnya menciptakan ya, menurut saya bumi yang kosong ini ternyata diisi oleh ciptaan-ciptaan manusia, benar nggak? Ada gedung, sekarang gedung yang lebih tinggi dari yang kosong menjadi penuh ya bumi ini. Itu bukti bahwa manusia itu mencipta, termasuk menciptakan manusia, anak ya. Ini kadang-kadang tidak disadari gitu loh. Ternyata kan manusia juga menciptakan manusia gitu loh, Bante. Nah, ini yang tidak disadari. Dan bagaimana berarti pengaruh lingkungan, pengaruh apa yang kita lihat di era yang semuanya pegang smartphone ini. Kalau kebanyakan nonton yang negatif, ya kan, akhirnya kita merasa bahwa itulah yang benar gitu ya, Bante. Mungkin gitu ya, Bante ya. Akhirnya kita terseret di dalam arus yang negatif. Nah, itu yang harus disadari. Di sini saya apa yang dikatakan Bante tadi sangat-sangat relevan. Bagaimana apa yang kita lihat atau apa yang berada di lingkungan apa itu sangat mempengaruhi cara berpikir kita atau mindset kita. Baik, dan jangan lupa nanti segmen 4 adalah saatnya bermeditasi dan kita renungkan kembali kehidupan kita, apa yang terjadi hari ini, apa yang kita diskusikan malam ini, dan semoga ini bisa jadi salah satu masuk di dalam data memori kita yang positif seperti itu. Bante, bagaimana kita dapat mempertahankan mindset positif dalam situasi yang sulit? Situasi yang sulit itu sudah ada seperti itu adanya, tetapi kita tidak terbiasa untuk mengisi situasi-situasi pikiran yang positif. Maka itu sebelum terjadi situasi yang sulit ini, mulai sekarang kita harus membiasakan dulu mengisi program yang positif di dalam pikiran kita supaya yang positif itu lebih dominan. Yaitu yang sering saya katakan, bangkitkan setiap detik, setiap menit hanya ucapan sadar damai, atau kita ucapkan Buddho. Buddho itu artinya sadar sempurna, damai sempurna. Maka dari itu yang katakan sadar damai itu hampir sama dengan Buddho itu. Kalau kita Buddho terus menerus, yang positif muncul, kesempatan yang negatif itu tidak pernah muncul. Kalau ini lebih dominan. Ketika ada masalah begitu sulit di luar, kebiasaan dominasi yang positif ini lebih kuat. Seolah-olah itu tidak ada artinya. Kalau kita memasukkan yang sulit itu ke dalam pikiran kita, kita menderita. Kita lihat sendiri, kita tahu sendiri, kita sadar sendiri. Itu membuat kita menderita, ngapain aku masukkan. Jadi lebih baik Buddho inilah yang bisa menyegarkan, membuat kita lebih positif, membuat kita lebih damai. Ya sudah, yang dikatakan sulit sama sekali sesungguhnya tidak usah dimasukkan, sudah tidak jadi masalah.
Karena yang sulit itu kita masukkan ke dalam pikiran kita, masalah itulah terus-menerus muncul dalam pikiran kita. Kalau itu muncul dalam pikiran kita, kita mampu menaklukkan dengan Buddho. Buddhonya dominan, yang ini melemah, hilang. Jadi sulit itu sesungguhnya ada kesalahan kita cara memasukkan yang negatif itu lebih dominan, kita membiarkan dia tetap berkembang dalam batin dan pikiran kita. Kalau kita tidak tegas, ditutup, dipotong, dibuang, otomatis dia tidak masuk, yang masuk Buddho, jadi hilanglah semua masalah itu, problem itu, yang sulit itu tidak pernah muncul lagi dalam pikiran kita, karena kita tahu ada pilihan toh. Kalau masukkan yang sulit itu kita menderita, masukkan Buddho itu kita bahagia. Itulah orang yang bijaksana. Oh, aku milih yang bahagia, ya buang aja, nggak usah dimasukkan lagi ke pikiran, selesai. Nah, itulah. Ada satu kasus nih supaya relevan ya, penonton televisi pasti pernah nonton ini, mungkin di kanal YouTube ya. Ada kasus perselingkuhan yang kepergok sama pasangannya Bante. Ada 2 cara menangani kasus ini dari pasangannya masing-masing. Menurut Bante yang bijaksana harusnya bagaimana Bante? Oleh karena kita itu kedua-duanya masalah itu kita tidak tahu bagaimana kita bisa menyelesaikan. Harus kedua-duanya datang ke saya membahas masalah bagaimana kita menyelesaikannya. Yang satu Bante langsung di pelakor istrinya dan pasangannya selingkuhnya itu ya. Yang kedua malah dikasihkan tuh suaminya, ya udah ambil aja deh suami saya. Ayo Bante, kalau menurut Bante ini mana yang tanpa emosi yang satunya nih? Ya udah deh, ambil aja deh suami saya. Ini sama-sama mergokin Bante. Apakah mungkin itu bisa jadi salah satu tolok ukur deh? Oh, nih orang gimana? Ya, ini ya. Jadi kalau gitu yang satu itu yang itu otomatis ini kan emosi sekali. Berarti dipimpin oleh emosi. Ya, jadi dia tidak tahu bahwa itu kejahatan, ya. Tidak tahu bahwa emosi itu, kemarahan itu juga kejahatan, sehingga dia melakukan kejahatan itu. Sehingga ini kan otomatis sangat-sangat buruk. Betul. Itu yang sudah meninggal, dan kita juga dapat masuk penjara. Maka dari itu nanti kehidupan yang akan datang kita juga harus menerima akibatnya. Jadi bukan selesai di dunia ini. Ya. Tetapi yang satunya ini, istri saya mau bahagia dengan cara begitu. Mungkin aku tidak bisa membahagiakan. Dia menemukan pasangan yang bisa membahagiakan. Ya udahlah, sakrapmu, aku senang mendanakan dirimu. Wah, itu kan termasuk dia berdana. Istrinya didanakan. Karena dia menemukan yang lebih bisa membahagiakan toh. Kan aku ingin istriku bahagia. Kalau ketemu dia bisa membahagiakan, aku juga ikut senang. Berarti itu yang maksudnya gini, kalau orang melatih meditasi, itu pengendaliannya dia kuat seperti itu. Ya itulah, jadi kan dia sedang meditasi kan semoga semua makhluk berbahagia. Mungkin aku tidak bisa membahagiakan seperti pria itu sehingga dia lari ke sono. Kalau dia bahagia sama saya, tidak mungkinlah dia lari. Berarti memang ada kekurangan dalam diri saya. Otomatis itu yang ukuran mereka tuh. Oh ternyata kamu lebih bahagia dengan sono ya. Ya sudahlah. Aku danakan aja lah, function dulu, diserahkan aja. Berarti yang itu naik kelas, yang ini belum naik kelas ya Pak? Ya itu jadi yang naik kelas itu, jadi semuanya itu ingin bahagia, marilah kita bersama-sama, jangan memutuskan dengan emosi, kemarahan. Jadi kita masing-masing harus menetralisir. Kalau memang perlu hukum ya ajaklah ke pengadilan bagaimana untuk mengatasi semua ini. Ya selesai. Jadi kita jangan menjadi pengadilan yang mengadil sendiri, rugi sendiri. Sayangnya kita ketika sedang emosi, sedang marah, sedang apapun yang negatif, jangan bicara, jangan melakukan apapun. Diam dulu. Disitulah kebijaksanaan sudah ada. Kalau kita melakukan, pasti yang dilakukan jelek. Kalau kita ucapkan, pasti yang diucap kotor. Maka dari itu kita tahu bahwa yang kotor dalam pikiran kita sedang marah, jengkel, benci, kita kuasai, kita kendalikan, disitulah kemenangan ada dalam diri kita. Sehingga kita tidak pernah membawa kesusahan, penderitaan bagi diri kita, walaupun saat itu kita mampu menaklukkan, berarti kemenangan ada di dalam diri kita. Mereka juga tidak menderita, mereka juga bisa melakukan nanti berdasarkan hukum masing-masing, ya dijalankan seperti itu. Dengan cara kedua ya, yang kedua itu otomatis dia tahu seperti ini, dia sadar,
dia ingin mendapatkan kebahagiaan, dilepaslah itu sehingga dua-duanya bahagia. Selesai. Ya, ya itu tadi benar Bante. Itu tadi pemirsa mungkin 2 contoh yang paling relevan dan dalam kehidupan berpasangan, berumah tangga atau apapun itu akan terjadi konflik-konflik. Memang lebih baik daripada kita beradu gitu ya, saling berdebat, teriak-teriak, gak ada yang didengar. Lebih baik salah satu diam untuk bisa lebih menjernihkan diri ya, untuk bisa melihat itu dengan lebih jernih seperti itu. Ya itu harus latihan ya, berarti kalau nggak ada konflik nggak latihan dong, diem aja. Baik pemirsa Dharma TV, siapkan diri untuk meditasi di segmen keempat, tempat yang tenang atau bersama-sama keluarga. Dan kemana-mana kita akan ketemu selain satu ini. Baik pemirsa Dharma TV, bagaimana Anda sudah siapkan diri untuk duduk dengan santai, rileks di tempat yang tidak berisik dan mungkin sambil mengajak keluarga juga boleh, sendirian juga boleh. Ayo kita sama-sama masuk ke suatu zona yang sangat luar biasa, yaitu masuk ke dalam diri kita sendiri. Dipandu oleh ahlinya yang mulia Biku Dhamma Wijaya Mahatera. Malam yang indah, mari kita bersama-sama menciptakan pikiran kita dengan penuh keindahan. Perlu adanya tekad yang kuat. Apa yang perlu kita bangun dalam diri kita? Aku bertekad mulai saat ini, hanya kebijaksanaan yang aku ingin bangunkan. Harus menciptakan kedamaian setiap saat dalam pikiranku. Harus mengarahkan energi pikiran karena kebijaksanaan kedamaian secara terus menerus. Sarana itulah yang akan menciptakan damai yang sesungguhnya muncul di dalam diri kita masing-masing. Mari kita duduk rileks dan santai. Pikiran melihat ke dalam pikiran. Inilah satu-satunya jalan yang nyata. Sumber damai dan bahagia ada di dalam batin kita masing-masing. Bila mana pikiran ini salah arah menuju ke hal-hal negatif, itulah sumber penderitaan kita. Jangan diarahkan ke sana. Ketika kita mengarahkan ke arah positif, ternyata sumber bahagia muncul. Marilah kita bersukacita mengarahkan semua energi pikiran ke arah positif itu, sehingga kita mendapatkan bahagia dan damai muncul dalam pikiran ini. Pikiran selalu masuk di waktu yang lalu, yang berada di dalam memori kita. Kita juga merencanakan yang akan datang, yang ada di dalam permainan pikiran kita sendiri. Maka kesadaran inilah yang perlu kita pancing, diarahkan, sadar terhadap nafas kita masing-masing. Karena di dalam nafas yang kita perhatikan itu sebagai tempat yang netral, bukan yang dulu, bukan yang akan datang, tapi saat ini aku sedang bekerja hanya memperhatikan nafas ini, di mana perhatian memperhatikan nafas ini. Disitulah pekerjaan yang sangat berharga, yang mampu mendatangkan kita memusat dengan nafas, yang menciptakan kedamaian dan keheningan. Maka jangan beragu dan jangan bimbang. Cukup sadar dan tahu sentuhan-sentuhan angin yang keluar dan masuk. Kita perhatikan dengan sukacita. Ciptakan senang, gembira, bahagia dalam pekerjaan saat ini. Hanya memperhatikan nafas kita masing-masing. Meditasi mulai.
Tenang, tenang, tetaplah tenang. Jaga terus ketenangan dengan penuh kesadaran. Sekarang, arahkan kesadaran kita untuk merenungkan mulut kita bersama. Perhatikan makanan dan minuman. Dalam makanan dan minuman ada yang menyehatkan, ada pula yang mendatangkan penyakit. Pelajari dengan sungguh-sungguh mana yang menyehatkan, ya itulah yang kita makan dan minum. Yang bisa menimbulkan sakit, kita kurangin dan hentikan semua itu, supaya kita mampu menjaga kesehatan kita semaksimal mungkin. Demikian juga dari mulut, setiap emosi muncul, pikiran-pikiran negatif muncul, jangan disalurkan ke ucapan lagi. Sudah terbukti pikiran negatif akan membuahkan kemarahan, kata-kata kasar yang membawa penderitaan bagi pihak yang lainnya. Memahami seperti ini, kita adalah orang yang tidak bijaksana, tidak pandai menggunakan mulut kita, sehingga membawa penderitaan bagi makhluk yang lainnya. Tetapi kita mampu mengendalikan pikiran yang negatif itu, tidak sampai diucapkan. Di sanalah yang dikatakan kita mampu menaklukkan diri sendiri, membuahkan damai dan bahagia bagi pihak yang lain. Itulah kemenangan yang sejati kita. Jadilah orang yang pandai mengolah pikirannya, pandai pula di dalam mana yang perlu kita ucapkan dan mana yang tidak perlu kita ucapkan. Sehingga orang yang bijaksana seperti ini sangat dipuji oleh semua orang. Maka dari itu, kita semua ingin menjadi orang bijaksana. Bijaksanalah di dalam menggunakan ucapan ini. Renungkan pagi, siang, sore, sampai saat ini, apa yang salah dalam cara ucapan kita, cara berpikir kita. Meditasi perenungan dimulai. Sabhe sata kawantu sukhi kata. Semoga semua makhluk pandai menggunakan pikirannya, pandai pula dalam cara berbicaranya, sehingga mendatangkan damai dan bahagia bagi semua makhluk. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sekian, terima kasih. Baiklah, demikianlah acara manajemen kali ini, dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya Sabda Dewi Selaku Daman TV mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf jika ada salah kata. Kata akhir saya, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Suki Hotu, Namo Buddhaya.